Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Kekasih-kekasih Kristus, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, sangat senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kamundan, Swapen Perkebunan. Rabu 18 Juni 2025. Hanya karena kasih sayang Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Sebab itu kembali Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua kekasih Kristus, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mau mengagungkan Dia, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita bermazmur kepadanya. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku, ya Tuhan. Ketetapan-ketetapanmu hendak ku pegang. Mazmur pasal 119 ayat 145. Mari kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari kitab Ibrani pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Ibrani pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ibrani pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Ketaatan kepada firman Tuhan merupakan wujud dari iman kita kepadanya. Sekali lagi, ketaatan kepada firman Tuhan merupakan wujud dari iman kita kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kekasih-kekasih Kristus, iman dan ketaatan kepada firman Tuhan akan senantiasa berjalan seiring. Apabila seorang anak mempercayai niatan baik dan hikmat yang ada pada orang tuanya, maka ia akan menaati nasihat-nasihat yang mereka berikan. Sebaliknya, apabila sang anak tidak percaya bahwa orang tuanya adalah pribadi yang bijaksana dan dapat diandalkan, maka kemungkinan besar ia tidak akan menuruti nasihat yang mereka berikan. Hal yang sama dengan sikap kita kepada Tuhan. Apabila kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan,
maka kita akan menaati nasihat dan perintah yang ia sampaikan melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, kaitan antara iman dan ketaatan kepada firman Tuhan ini diutarakan di dalam kitab Ibrani pasal 3. Di situ dijelaskan tentang sikap bangsa Israel di dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di dalam perjalanan tersebut, mereka tidak menaati firman yang Tuhan sampaikan. Sebagai akibat, Tuhan tidak mengizinkan mereka memasuki tempat perhentian, yaitu negeri Kanaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Berarti terdapat kaitan yang erat antara ketidaktaatan dengan ketidakpercayaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketaatan kepada firman Tuhan merupakan wujud dari iman kita kepadanya. Ketaatan kepada firman Tuhan merupakan wujud dari iman kita kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagaimana sikap kita hari ini? Sungguh-sungguhkah kita percaya bahwa Allah adalah pribadi yang dapat diandalkan? Apakah kita percaya kepada firman-Nya? Apakah kita melakukan perintah-perintah firman-Nya? Atau kita hanya sekedar mendengar saja? Mari kekasih-kekasih Kristus, kita melakukan hal yang positif, yang benar, sehingga kita juga tidak dimurkai, tapi kita menikmati janji Tuhan, berkat Tuhan. Bapak, Ibu, semua kembali tergantung kepada pribadi kita, kesadaran kita, apakah kita butuh kehadiran Tuhan dalam hidup kita, atau kita hanya sekedar tahu. Saya berpikir jangan kita buang-buang waktu kita secara sia-sia. Pergumulan-pergumulan, perjuangan-perjuangan kita, jangan kita buat jadi sia-sia. Tapi kita harus serius dan sungguh-sungguh, sehingga kita menikmati janji Tuhan hingga akhirnya di dalam dunia yang Tuhan telah sediakan, janjikan kepada kita juga. Biar Tuhan memberkati kita semuanya pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Kuasamu tidak terbatas, rencanamu sempurna, dan hikmatmu jauh lebih tinggi daripada langit. Itu sebabnya Engkau sanggup mewujudkan segala hal yang Engkau kehendaki, dan apapun yang Engkau rencanakan pasti akan terlaksana. Engkau setia dan tidak pernah mengingkari janjimu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah benar dan patut untuk ditaati. Ya Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami hati yang lembut dan yang senantiasa taat kepada firman-Mu. Pagi ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang malam. Pemeliharaan-Mu nyata atas hidup kami, dan kami bersyukur sebab kami diizinkan untuk boleh masuk di hari yang baru pada hari ini, 18 Juni 2025, hanya karena kasih Tuhan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berterima kasih kepadamu, karena di dalam anugerah-Mu Engkau memberi kepada kami hari yang baru dan kesempatan-kesempatan yang baru. Tolonglah kami agar mampu mengisi hari ini bukan sebagai waktu yang sia-sia, tetapi yang memuliakan nama-Mu. Untuk itu tuntunlah diri kami dengan firman-Mu, dan sertailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu. Sanggupkan diri kami untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Kami mohon belas kasihan-Mu
Yesus Kristus anak domba Allah, kasihanilah kami, ampunilah kami atas segala dosa, kejahatan, pemberontakan yang kami lakukan terhadap kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini dan sepanjang hari ini kami mau belajar untuk taat dan setia kepada firman-Mu, sehingga kami memiliki iman yang kuat, iman yang sehat, iman yang bertumbuh. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-Mu kepada kami. Kami bersyukur. Dan pagi ini kembali hamba berdoa memberkati semua saudara-saudara, keluarga, rekan-rekan, teman-teman yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan. Hamba minta kasih Kristus menjamah setiap pribadi, membawa setiap pribadi untuk taat kepada firman-Mu, sehingga mereka akan memiliki iman yang kuat, yang sehat. Mereka mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Tuhan, tolong mereka, supaya mereka memahami rencana-Mu, kehendak-Mu. Jauhkan mereka dari segala hal, cara berpikir yang negatif, yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, yang hanya melihat kepada berkat, tetapi tidak taat kepada perintah firman-Mu. Tuhan, ampuni mereka. Biarlah pagi hari ini kekuatan firman-Mu membawa mereka hidup, berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, tolong campur tangan dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka, pendidikan, dan pelayanan mereka. Tuhan, buat berhasil adanya. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati juga pribadi dan hidup rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa, lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua hal yang tidak berkenan. Terima kasih Bapa, berikan penghiburan bagi mereka yang sedih, beri kekuatan bagi mereka yang lemah, dan juga Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, terima kasih untuk 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka yang berulang tahun pada pagi dan sepanjang hari ini. Membawa mereka semakin mengasihi Engkau, taat setia kepada perintah-Mu. Umur panjang menjadi milik mereka, membuat mereka boleh bahagia. Terima kasih Bapa atas semua kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada umat-Mu yang berada di Gang Kemundan, Swapen Perkebunan dan sekitarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali pagi ini hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Ya Tuhan, spesial kepada semua hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon kasih-Mu turun untuk hamba-Mu Ibu Roswairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu terus taat setia kepada firman-Mu, melakukan perintah firman-Mu dengan segenap hati. Sekecil apapun yang ia dengar, yang ia terima, dapat diterapkan dalam kehidupannya, sehingga firman Tuhan menjadi hidup dalam kehidupannya dan boleh menjadi saksi bagi banyak orang. Tuhan berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya, anak kekasihnya Renata dan orang-orang yang ia kasihi, orang tua, keluarga besar Wairata dimanapun berada. Tuhan memberkati. Dan Tuhan pakai hidupnya dalam semua tugas pekerjaan di tempat pekerjaan, boleh menjadi saksi, menjadi berkat, biar imannya bertumbuh dan bertumbuh dalam kebenaran, sehingga dimanapun ia berada, dia menyatakan kebenaran-Mu ya Allah. Berkati pelayanan-pelayanannya, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Perlindungan-Mu nyata atas ia dan keluarga, jauhkan dia dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan jauhkan segala pikiran yang negatif, dan dia boleh memiliki pikiran yang positif, yang selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, terpujilah Tuhan. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susiana Yani Liberty dan seluruh kehidupan rumah tangganya, keluarga besarnya dimanapun berada. Tuhan berkati Ibu Susi,
Pakai Ibu Susi terus semakin taat dan setia, tunduk dan hormat kepada kebenaran firman-Mu, kepada kekuatan firman-Mu dalam tuntunan Roh Kudus. Memberkati hamba-Mu dengan kekuatan kesehatan yang terbaik hari ini dan sepanjang hari ini. Dia boleh bersyukur kepada Engkau Bapa atas segala yang terbaik yang telah Engkau nyatakan kepada kehidupannya. Berkati pribadinya menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, kepada orang-orang yang ia kasihi, kepada suami dan anak cucunya. Tuhan memberkati, bimbing mereka di dalam aktivitas mereka masing-masing, sehingga apa yang dikerjakan mereka berhasil dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suaminya di dalam semua tugas, pekerjaan, dan pelayanannya. Memberkati Bapak Leona Stanley di dalam semua pergumulannya, dan Tuhan juga beri kesehatan yang terbaik bagi hamba-Mu. Demikian Tuhan memberkati anak cucunya, Fani dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga, diberkati dalam nama Tuhan Yesus dalam semua tugas pekerjaan pendidikan mereka. Terima kasih Bapak buat kasih-Mu kepada hamba-Mu, Ibu Susiana Yani Liberty dan keluarga besarnya, rumah tangganya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kembali di pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan yang terbaik, damai sejahtera sukacita melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah hari ini hamba-Mu juga berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman-Mu dan melakukan firman-Mu, sehingga imannya terus mengalami pertumbuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada hidup rumah tangganya, bagi anak cucu, dan juga kepada orang-orang yang ia layani. Terima kasih Bapak, Tuhan beri kesehatan yang terbaik, biar pergumulan yang ia hadapi Tuhan buka jalan kepadanya. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Demi Yesus Tuhan memberkatinya. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Diana De Pretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Pretes dan keluarga besarnya, hidup rumah tangganya, pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan terus bekerja, Tuhan terus campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan-Mu turun bagi dia, hikmat-Mu turun bagi dia, urapan baru mengalir dalam kehidupannya. Berkati pribadinya dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, sehingga apa yang ia lakukan dalam aktivitas hari ini dan sepanjang hari ini sungguh diberkati. Tuhan juga memberkati hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada ketiga anak kekasih Yemima, Renhat, dan Gepariel. Tuhan lindungi mereka sekeluarga, berkati mereka punya pekerjaan, usaha, pendidikan, diberkati dalam keberhasilan. Tuhan lindungi mereka siang malam, dan jauhkan mereka dari semua hal yang tidak berkenan, jauhkan mereka dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak terima kasih buat kasih setia-Mu kepada hamba-Mu Ibu Diana De Pretes dan keluarganya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus boleh menjadi berkat. Dan di pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurik Yeti Mamoto yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati Ibu Yurik dalam semua tugas pekerjaan, hidup keluarganya, rumah tangganya. Tuhan bawa hidup hamba-Mu terus taat dan setia kepada firman-Mu, sehingga apa yang ia peroleh dia mengerti hanya karena kasih sayang Tuhan. Pada saat ia taat dan setia kepada firman-Mu, maka Tuhan memberkatinya. Tuhan melindungi dan pelihara ia. Tuhan berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi Ibu Yurika, sehingga dia boleh mengerti segala sesuatu yang ia lakukan dalam kehidupan hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan ajar ia untuk tidak membanggakan kekuatannya, tidak mengandalkan kekuatannya, tetapi bersandar kepada Engkau, sehingga dia tidak keluar dari apa yang Engkau kehendaki, tapi dia melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus boleh menjadi berkat.
Bapak terima kasih kembali di pagi hari ini. Hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Pendeta Niko Arwam selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani. Tuhan terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dan campur tangan Tuhan bagi hambamu dalam semua pelayanan-pelayanan, dalam tugas pekerjaan-pekerjaan. Terima kasih untuk pergumulan-pergumulan yang Tuhan boleh menjawab bagi dia pribadi dan juga hidup rumah tangga keluarganya. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang telah ia peroleh, berkat-berkat yang telah ia peroleh, tidak membuat ia jauh daripada Engkau, tidak membuat ia membanggakan dirinya, tapi semua hanya karena anugerah-Mu. Sebab itu Tuhan, dia tetap taat dan setia kepada panggilan-Mu. Tuhan, ajar ia tetap bertanggung jawab atas tubuh Kristus, gereja Allah baik yang dipercayakan kepadanya lebih utama dari segala berkat yang ia peroleh. Bahwa hambamu terus konsentrasi, fokus dalam pergumulan kepada setiap jiwa-jiwa yang telah Tuhan percayakan kepadanya di dalam pengembalaan. Tuhan memberkati dan Tuhan terus menambah jumlah, bilangan, kelipatan jemaat di dalam gereja Allah baik Rendani Manokwari. Terima kasih Bapak, berkati hambamu dengan kesehatan yang terbaik. Demikian Tuhan juga memberkati hidup rumah tangganya. Bagi istrinya Ibu Betty Manurung, anak-anak kekasih Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan juga memberkati mereka dengan kesehatan yang luar biasa, sehingga mereka tetap memiliki iman yang kuat. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih untuk pekerjaan khususnya bagi Kaho. Tuhan memberkati. Apa yang menjadi pergumulan Kaho, Tuhan sediakan yang terbaik bagi Kaho. Terima kasih untuk semua pertolongan, perlindungan, pemeliharaanmu kepada seluruh kehidupan hambamu Bapak Pendeta Niko Arwam, jemaat, dan juga rumah tangganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hambamu untuk terus menjadi hal yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian di pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati hambamu Bapak Evangelis Charles Rumai Kewi yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu Bapak Charles Rumai Kewi dalam semua tugas pekerjaan dan pelayanan-pelayanannya. Bahkan dalam semua pergumulan-pergumulannya, Tuhan turut campur tangan di dalam pendidikan yang dia sedang ikuti. Tuhan terus beri hikmat sehingga dapat menyelesaikan semuanya sesuai rencana Tuhan. Berkati hambamu untuk boleh menjadi berkat bagi jemaat yang dipercayakan kepada pribadi dan istrinya. Tuhan memberkati mereka, berikan pertumbuhan yang kuat, sehat kepada jemaat yang dipimpin, dan juga Tuhan memberkati semua pelayanan-pelayanan mereka. Pakai hambamu Bapak Charles Rumai Kewi menjadi berkat dan saluran berkat spesial dalam hidup rumah tangganya, bagi istri dan anak-anak, dan juga semua orang-orang yang ia layani. Terima kasih Bapak, kesehatan terbaik turun bagi hambamu dan juga keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan turut campur tangan dan Tuhan jawab sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa atas segala kebaikanmu, kemurahanmu, cintamu, kasihmu kepada hambamu Bapa Charles Rumai Kewi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih, Tuhan memberkati terus semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada dalam pergumulan-pergumulan pribadi, hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha bisnis, pendidikan, dan pelayanan-pelayanan. Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Tuhan memberkati juga hambamu Bapak Pendeta Edi Renyan dan istri Ibu Ripka Marian Batmomolin Renyaan yang berada di kota Yogyakarta. Tuhan terus memberkati mereka dalam semua pelayanan, pekerjaan, pendidikan, anak cucu dibuat berhasil adanya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan bagi seluruh kehidupan hamba-hambamu pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi,
Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan mari kekasih Kristus kita tetap tunduk dan hormat kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan merupakan wujud dari iman kita kepadanya. Biarlah iman kita bertumbuh, kita menikmati janjinya dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Yesus Kristus. Shalom, salam MBC.